Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Berkah 9. Hari ini saya akan membuat tutorial cara bikin tali goci atau tali timah. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Dan saya juga akan menjelaskan cara menyeting tali gocinya. Oke, kita lanjut. Gunakan sapu lidi untuk melubangi kertasnya. Oh iya, buat ukuran segitiga tali gocinya, kalian tidak perlu mengukur 10 cm, nggak perlu diukur karena tidak bermasalah meskipun kalian mau bikin segitiga tali gocinya panjang seperti ini. Kita akan baginya di sini nih. Nah, mau panjang juga gak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau mau pendek juga gak apa-apa, mau 5 jari segini gak apa-apa. Tapi ada kekurangannya. Kalau yang panjang segitiga tali gocinya layangan itu ketika terbang dia diam aja, diam aja. Tapi kalau yang kecil segitiga tali gocinya, layangan itu mudah turun dan mudah goyang. Jadi dia kalau nggak ada angin goyang layangannya. Kalau mau naik ketika angin besar sama goyang juga, seperti ini sahabat kode layangannya. Tapi kalau tali gocinya panjang seperti ini, kanan kirinya panjang, iya kalau gak ada angin turun biasa, nggak goyang. Dan kalau ada angin besar, dia langsung naik, nggak goyang. Itu kelebihannya dari penelitian saya yang saya lihat ketika layangan terbang. Jadi setiap orang berbeda. Ada yang suka layangannya goyang karena suara sendarannya kencang. Tapi kan ada orang yang suka menyetel atau membuat tali gocinya itu besar supaya layangannya diem aja di atas, nggak gerak kanan kiri. Oke, kita langsung saja sahabat pasang tali gocinya. Dililitkan 2 kali, diikatkan 3 kali supaya kuat. Aduh, potong talinya ke
pendekkan tawar. Oh bukan, salah, ketuker ini tadi ketuker. Nah, selanjutnya sama kanan kiri juga. Saya itu kalau bikin tali goci segitiga nggak pernah saya ukur 10 cm atau 7 cm, nggak pernah. Saya cuma mengira-ngira yang kira-kira layangannya bagus, terbangnya di mana, ukurannya kayak gitu. Jadi saya langsung saja Nah sahabat, sebelum kalian mengikatkan tali kunci segitiganya, kalian pasin dulu sama sayap. Kalau sudah pas segitiga tali gocinya sama sayap bawah seperti ini, kita ikatkan. Mengikatnya sambil kita ukur, pasin lagi. Alhamdulillah udah pas. Nah, sudah pas. Selanjutnya kalian pegang seperti ini sahabat, seperti ini, tarik ke atas ya, pasin sama tali sayap tengah yang ini sama. Nah, pasin ya, tengah. Terus selanjutnya kalian masukin ke atas, bebas ya sahabat, mau ke kiri atau ke kanan itu gak ada masalah buat layangannya pasangan. Oke, kita langsung saja buka. Caranya seperti ini sahabat, masukin ke atas, nah masukin lagi ini, nah terus tarik. Nah kan sudah pas sahabat, sudah ada di tengah. Nah ya, sudah ada di tengah. Jika pas diterbangkan layangannya miring ke arah kiri, kita kasih geser ke kiri sedikit aja, itu seperti ini. Dan kita coba terbangin lagi, ternyata layangan masih miring ke arah kiri, kita geser lagi ke kiri sahabat, sedikit saja. Nah, jika kita terbangin lagi miringnya malah ke arah kanan, berarti kita terlalu berlebihan menggeser tali gocinya sahabat. Jadi kita geser lagi ke arah kanan sedikit saja. Nah, jika pas ketika kita terbangkan lagi sudah bagus, terbangnya sudah oke, kita ikat tali mati di sini sahabat supaya tidak bergeser. Nah, sudah
bergeser sahabat. Selanjutnya kita bikin tali goti bawahnya. Bebas sih sahabat, tergantung selera masing-masing. Kalau saya bikin tali goti bawah lilitannya tuh di sini aja, tergantung bentuk bodi bawah. Kalau bodi bawahnya ruang apa ya, ruang buat naliinnya, buat mengikatnya maksud saya luas, kita bisa mengikatnya di tengah atau di bawah seperti layangan saya yang satunya ini ada. Nah, ini layangan peteng ini saya mengikatnya lilitannya di sini di tengah, di bawah bisa, di atas bisa, itu gak ada masalah buat layangannya, ketika terbang gak ada masalah. Yang penting setelah tali gocinya pas, layangan tetap bisa terbang. Selanjutnya tali goci bawahnya kita ikat ke tali goci atas. Ikatan pertama tali mati, ikatan kedua tali hidup sama. Oke, selanjutnya kita bikin tali goci yang seperti di atas. Pegang seperti ini. Nah, kayak tadi kita sama sahabat, mau kita masukin lewat atas lewat bawah, ikatannya sama aja, nggak ada masalah buat layangannya. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa bergeser tuh, ada di bawah ya, kita geser ke atas tuh, kita pasin sama tali tengah sahabat. Nah, kita pasin sama tali tengahnya. Tadi terlalu pendek kan sama. Nah, sudah ada di tengah, sahabat, kita ikat dengan tali mati supaya tidak bergeser-geser. Nah, sekarang sudah ada di tengah, tidak bisa bergeser-geser lagi sahabat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan layangan susah terbang. Kalau layangan muter sahabat, layangan muter itu masalahnya ada di itu sahabat, sendarannya, hatongnya. Kalau hatongnya kekecilan, kurang besar, biasanya layangan itu mudah muter. Meskipun bisa terbang juga, pasti terbangnya ke kiri ke kanan, nanti ke kanan muter, terus ke kiri muter. Nah, jadi cara mengatasi layangan seperti itu,
seperti itu, kalian ganti sendarannya atau hatongnya seperti ini sahabat. Nah, ini kan hatongnya besar, sudah saya timbang dan saya ukur. Kalau ketika ditimbang, kalau hatongnya kekecilan, otomatis ketika ditimbang layangan seperti ini sahabat. Nah, posisinya angkat ke atas, ini pas kita terbangin pasti layangannya akan muter. Tapi ketika sendarannya besar, layangan posisinya akan lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini layangan dijamin terbang dan dijamin layangannya diam di atas terbangnya, enggak bakal miring kiri miring kanan dan enggak capek dan enggak bakal capek nyeting style kayak gitu. Terus selanjutnya layangan susah naik ke atas, jadi pas angin besar layangannya terbang ke atas, tapi pas gak ada angin layangannya turun. Itu permasalahannya ada di tali goci bawah sahabat. Nah, tali goci ini yang bawah, kalian tinggal buka tali gocinya, tali matinya yang tadi yang pertama buka yang kedua. Nah, kita geser ke arah atas, sahabat, melebihi sayap layangan. Maksud saya melebihi benang sayap layangannya seperti ini, melebihi. Nah, kita ikat lagi sahabat. Nah, kalau seperti ini nanti layangannya meskipun angin kecil dia akan mudah naik ke atas sahabat. Terus kalau layangan ketika terbang ya, layangannya itu pas di atas suka nukik, kalau nggak ada angin suka kayak gini, suka jatuhnya tuh kepalanya dulu, sayapnya dulu ke situ kayak gini ke bawah. Itu gara-gara kebesaran sendaran, besaran, kalau di saya disebutnya hatong, kebesaran ini sahabat. Jadi terlalu berat, pas angin besar dia terbang kayak gini, tapi pas gak ada angin dia langsung jatuhnya ke bawah, kepalanya dulu kayak gini, itu langsung jatuh ke bawah langsung kalau nggak diganti hatongnya. Jadi harus diganti hatongnya sahabat. Dan juga kalau layangan ketika terbang angin besar dia goyang kayak gini sahabat, ya goyang meskipun angin besar, apalagi pas gak ada angin goyangnya sama seperti ini, pas naik sama goyang seperti ini. Itu permasalahannya ada di segitiga
tali gocinya yang terlalu pendek, misalkan segini ya, segini, kanan kiri segini, itu masalahnya di situ sahabat. Masih bisa diatasi permasalahannya, cuma nggak terlalu menjamin layangannya diam, tetap aja layangannya bakal goyang, cuma nggak terlalu parah goyangnya kayak gitu. Caranya seperti ini sahabat. Nah, tali goci bawahnya kalian ke atasin, geser ke atas, nanti ketika kita terbangkan lagi, layangannya insya Allah lumayan nggak bakal goyang kayak gitu sahabat. Mungkin cuma sekian sahabat tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan, saya minta maaf. Ini layangan kerangkanya ya sahabat. Kerangkanya ini saya bikin seminggu yang lalu. Diplastikinnya baru malam tadi. Plastikin, maksud saya bukan plastik, maksud saya kertasnya. Biasanya saya menggunakan plastik sahabat, seperti layangan yang bawahnya model kucing tuh, itu dari plastik sahabat. Ini saya menggunakan kertas karena saya gak ada plastik yang warna biru, jadi supaya jadi bukan Doraemon ya, saya menggunakan kertas wajib yang berwarna biru. Oke, sekian videonya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pahala, rezeki, kesehatan, dan dipermudah segala urusan kehidupannya sama Allah. Makasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa kalian bagikan video ini ke WA, Facebook, atau IG. Semoga video ini bermanfaat, dan menurut saya tutorial cara membuat tali goci seperti ini sangat bermanfaat bagi pemula yang baru belajar membuat layangan. Yang pertama kali bikin layangan, pasti kalau nggak bisa bikin tali gocinya pasti bakal susah, sulit banget. Apalagi cuma bikin tali goci asal-asalannya, pasti itu bisa terbang sahabat. Oke, saya tutup videonya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.